Semua orang tentu tahu dengan Silver Queen kan, coklat yang enak dengan isi kacang mete yang gurih. Tak sedikit orang dulu mikir kalau Silver Queen itu buatan luar negeri lantaran rasanya yang enak dan kemasannya modern. Usut punya usut, ternyata Silver Queen itu produksi dalam negeri, benar-benar hebat dan membanggakan. Coklat Silver Queen memiliki sejarah yang luar biasa, dibutuhkan perjuangan yang berat, hingga coklat ini diterima di masyarakat seperti sekarang ini. Cerita dimulai pada tahun 1942. Ada perusahaan yang bernama NV Ceres, yang terletak di Garut, Jawa Barat, yang dimiliki oleh pengusaha Belanda. Saat serdadu Jepang masuk ke Indonesia, orang Jepang kabur dan menjual barang-barangnya, meski dengan harga yang murah. Begitu juga dengan NV Ceres yang dijual dan dibeli oleh orang yang bernama Ming Che Chuang, seorang pemuda asal Burma keturunan Tionghoa. Pada tahun 1950, nama NV Ceres diganti menjadi PT Perusahaan Industri Ceres. Nah, pada tahun itu juga perusahaan memproduksi coklat Silver Queen. Kita semua tahu kalau saat ini Silver Queen adalah coklat yang enak dan laris, tapi dulu pada awal kemunculannya, Silver Queen itu susah sekali diterima konsumen. Salah satu masalah saat itu adalah suhu di Indonesia yang panas, hingga menjadikan coklat Silver Queen yang saat itu masih berupa coklat batangan menjadi sering lumer. Bentuknya jadi aneh dan kalau dimakan akan bikin mulut belepotan. Pak Chuang sebagai pembuat lalu mencoba berbagai macam teknik biar coklatnya tetap keras dan terjaga bentuknya. Tidak rusak di sana-sini gara-gara melumer, tapi dicoba beberapa kali pun selalu gagal. Ia sampai ditertawakan oleh teman-temannya. Karena coklat buatannya yang tidak bermutu, kamu itu jualan coklat atau bubur sih? Masak coklat kok meleleh? Ejek teman-temannya. Coklatmu itu loyo, kayak nasibmu, hina temannya yang lain. Pernah pada waktu itu Pak Chuang yang masih terlibat secara langsung proses penjualan produk, datang ke suatu toko dengan maksud ia ingin menambah lagi stok Silver Queen. Tapi pemilik toko menolak dan marah-marah. Pemilik toko bilang Silver Queen Pak Chuang tidak laku, malah bikin kotor tokonya, sebab coklatnya lumer dan keluar dari bungkusnya. Belum lagi masalah semut, pokoknya sangat membuat repot. Teman-teman Pak Chuang yang iba mengusulkan jika Pak Chuang menyerah saja, daripada jualan coklat lebih baik jualan beras atau gula saja. Pasti bakalan laku, kata mereka. Tahun-tahun itu memang negara Indonesia baru saja berdiri. Kebutuhan jajanan apalagi coklat memang tidak terlalu penting. Tapi Pak Chuang berkeyakinan bahwa coklat Silver Queen bakalan bisa diterima oleh pasar, hanya tinggal memperbaikinya saja. Ia hanya perlu menemukan solusi bagaimana cara membuat coklat yang tidak lembek. Pada suatu ketika saat Pak Chuang beristirahat di bawah pohon yang rindang sehabis berkeliling, menitipkan produknya ke toko-toko, ia duduk sembari memakan kacang mete yang tadi ia beli di pasar. Rasanya enak, gurih, tapi keras sekali. Giginya itu sampai sakit dan berdarah. Kata Pak Chuang, kacang mete itu seperti batu. Tapi justru dari kejadian itu Pak Chuang mendapatkan ide. Ia tersadar seperti kalau membuat bangunan, tentu semen saja tidak akan cukup. Dibutuhkan batu agar bangunan menjadi kuat dan kokoh. Pak Chuang lalu membeli kacang mete yang banyak dan segera mencampurkan ke adonan produksi coklatnya. Ia mencampurkan coklat dengan kacang mete yang keras agar hasil produksi coklat Silver Queen-nya kuat seperti beton yang bertulang. Ide itu malah ditertawakan teman-temannya. Kamu kok konyol sekali sih Pak Chuang, Pak Chuang. Kepalamu itu sudah panas ya.
Jangan-jangan kamu sudah gila, coklat kok dicampur mete. Dasar Pak Cuang stres, semua mencibir usahanya Pak Cuang. Pak Cuang malu, tapi ia tidak peduli. Ia yakin dengan apa yang ia lakukan. Pak Cuang pun mulai mendistribusikan produk coklat pertamanya yang sudah mengandung kacang mete. Namun toko-toko rupanya menolak. Sudahlah Pak Cuang, coklatmu itu tidak enak. Pemilik toko masih saja tidak percaya, tapi Pak Cuang mengatakan bahwa produk coklatnya yang sekarang itu berbeda, sudah lebih kuat. Pak Cuang sampai mengatakan, jika saja coklat yang aku titipkan ke tokomu itu tidak laku dalam seminggu, maka aku akan membeli semuanya sendiri. Pemilik toko akhirnya bersedia, biarlah coklat. Pak Cuang ada di sini. Seminggu lagi aku akan singkirkan semua untuk selama-lamanya. Begitu batin si pemilik toko yang jengkel menanggapi permintaan Pak Cuang. Namun rupanya belum ada seminggu Silver Queen Pak Cuang banyak dibeli oleh orang-orang. Pemilik toko itu sampai terheran-heran. Pembeli datang membeli satu, lalu datang beli lagi, datang lalu beli lagi. Dulu tidak pernah seperti ini, laku satu saja sudah syukur, hingga akhirnya Silver Queen puluhan biji hanya tinggal satu. Si pemilik toko penasaran, ia lalu mengambil dan coba sendiri. Begitu dibuka ia merasa heran karena ia melihat coklat yang biasanya lumer kini jadi kuat dan solid. Begitu ia menggigitnya, rasanya itu juga luar biasa enak. Apalagi saat ia merasakan kacang metenya, sedap sekali. Rasanya juga sangat beraroma. Pemilik toko sampai memejamkan mata menikmati momen kebahagiaan rasa di dalam mulutnya. Sedap, lembut, beraroma, gurih, lezat, manis, harum, lidahnya termanjakan, hatinya bahagia. Besoknya Pak Cuang didatangi oleh pemilik toko. Ia mengabarkan semua coklatnya habis terjual. Pemilik toko pesan coklat Silver Queen lagi. Pak Cuang pun kaget seperti tidak percaya, tapi memang seperti itulah kenyataannya. Jarang setelah tercipta dari produk yang tidak laku menjadi produk yang banyak dicari. Pak Cuang mulai banyak memproduksi coklat Silver Queen-nya yang ia jual ke toko-toko, dari kota ke kota, bahkan lintas provinsi. Bisnisnya yang dulu loyo, sekarang makmur dan berjaya. Teman-temannya yang dulu suka menghina-hina, kini sudah tidak lagi terdengar cibirannya. Malah jika bertemu secara tidak sengaja, mereka suka senyum-senyum. Keajaiban belum terhenti. Pada tahun 1955, pada saat dilangsungkan konferensi Asia Afrika di Bandung, ada pesanan dari orang nomor satu di negeri ini, yaitu Bung Karno, sang Presiden Republik Indonesia. Ia ingin tamu-tamu delegasi dari luar negeri itu mendapatkan jamuan yang istimewa, salah satunya yaitu dengan coklat Silver Queen. Karena memang Pak Karno sangat suka sekali dengan Silver Queen, dan kabarnya beliau tidak mau makan coklat selain Silver Queen. Pak Cuang gembira sampai-sampai ia menangis. Semenjak itu perjalanan Silver Queen pun semakin menanjak hingga bisa sehebat sekarang. Pak Cuang ingat menjual coklat yang malah lumer. Ia juga ingat saat ditertawakan teman-temannya, sampai-sampai ia malu dan menangis. Ia juga ingat betapa capeknya ditolak oleh toko-toko saat ia berkeliling untuk menawarkan produknya. Tapi semuanya sekarang telah terbayar. Beberapa tahun penderitaan saat memulai usaha akhirnya berganti dengan tahun-tahun yang penuh dengan kebahagiaan dan kejayaan bahkan hingga saat ini.